Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi Allah yang mana hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam materi kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, KD 3.13, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang pertama kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Daud sewaktu masih muda hidup ketika Bani Israel dijajah oleh bangsa Palestina. Suatu waktu Raja Bani Israel bersama Talut berjuang ke medan perang bersama pasukannya melawan Jalut yang dari Palestina kuno. Daud yang saat itu baru berusia 9 tahun juga ikut berperang bersama dengan kedua kakaknya. Di tengah perjalanan, pasukan Talut satu persatu mengundurkan diri. Awalnya, pasukannya berjumlah 80.000 orang. Kini menyusut menjadi 319 orang. Meskipun demikian, Talut tetap maju melawan Jalut. Kedua pasukan pun bertemu dan akhirnya terjadilah perang tanding 1 lawan 1. Ternyata hanya Daud yang berani melawan Raja Jalut yang tinggi dan besar dan amat ditakuti oleh siapapun. Dengan seizin Allah, Daud mampu mengalahkan, bahkan membunuh Raja Jalut dengan bandering dan batu. Dengan demikian, pasukan Talut memetik kemenangan. Keberhasilan Nabi Daud ini menjadi buah bibir di kalangan dari orang-orang Bani Israel karena berhasil mengalahkan Jalut. Kemudian Nabi Daud dinikahkan oleh Raja Talut dengan Mikial, yakni putrinya. Kemudian Nabi Daud dinobatkan menjadi Raja Bani Israel yang ketika itu masih berusia di bawah 30 tahun, yakni di Baitul Maqdis atau Yerusalem yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi nyanyian-nyanyian tentang ajaran agama Allah. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah suara yang sangat merdu. Nabi Daud menyanyikan isi kitab Zabur dengan merdu. Suara nyanyian Nabi Daud alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit, menenangkan angin dan air, serta membuat burung-burung memuji nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Daud alaihissalam yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat,
selalu melakukan ibadah puasa sunnah. Kisah yang kedua adalah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra kandung dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman sejak kecil telah menunjukkan kepandaian dan keistimewaannya. Nabi Sulaiman tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan disayang oleh Nabi Daud alaihissalam. Sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Sejak saat itu Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya memimpin kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman mengemban tugas mengajak rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman adalah raja yang sangat kaya raya. Dan Nabi Sulaiman sangat gemar mendermakan hartanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Nabi Sulaiman membangun negara yang dipimpinnya dengan baik. Nabi Sulaiman mendirikan gedung-gedung dan rumah-rumah untuk rakyat. Salah satu pembangunan yang dilakukan beliau yaitu Baitul Maqdis, yang mana Bait Al-Maqdis artinya rumah yang suci, di mana tempat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah mukjizat, yakni bisa menguasai bangsa hewan, jin, dan manusia. Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Beliau dapat berbicara dengan berbagai binatang. Kemudian dapat menaklukkan para jin, dan mukjizat lain beliau adalah dapat mengendarai angin. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kepadanya. Perilaku terpuji yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman yaitu ada 5. Yang pertama, Nabi Sulaiman rendah hati. Yang kedua, Nabi Sulaiman bertanggung jawab. Yang ketiga, Nabi Sulaiman dermawan. Yang keempat, Nabi Sulaiman menghormati orang tua. Dan yang terakhir, sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Sulaiman adalah pantang menyerah. Demikianlah kisah singkat Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk latihan kalian di rumah, maka untuk tugas hari ini yang pertama, kerjakan uji kompetensi 1 di buku PR halaman 95 sampai dengan 96 A dan B. Jangan lupa jawaban disalin di buku tulis ya. Jangan lupa anak-anakku ya. Tugas yang kedua, membuat rangkuman kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tugasnya sama, yaitu dirangkum, ditulis di buku tulis. Jangan lupa hari ini disetorkan, kirimkan ke WA Pak Guru, paling lambat jam 8 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.